nabi, orang yang baik, orang yang alim. Apabila ia berkata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ia punya kemauan supaya kaumnya ikut bersyahadat, ikut masuk Islam. Apa yang terjadi? Hada rajul syarrun wa ibnu syarri. Ini orang laki-laki ini orang yang buruk dan anak dari orang yang buruk. Bayangkan, 5 menit belum ada, berubah. Karena yang memberi hidayah adalah Allah. Tetapi fikirnya sahabat inilah yang mau kita transfer. Gitu nah. Fikirnya sahabat inilah yang mau kita transfer. Risaunya kepada kaum. Jadi Bapak Ahli Mulia, itulah kehebatan sahabat ya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Inilah usaha, fikir dan risau menyelamatkan iman kita, menyelamatkan amal kita ya. Jadi safarnya Nabi ketika Mi'raj dan safarnya Nabi ketika hijrah. Buka langit demi langit. Apabila mau ke langit pertama, sebelum langit pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium bau harum, wangi semerbak. Heran, mau ke jalan ke atas itu mencium bau semerbak. Rupanya melewat di atas kota negara Mesir. Palestina, Mesir itu kan dekat aja, perbatasan ya kan, dekat. Wangi yang semerbak. Orang-orang yang berjuang imannya sampai akhir hayatnya, rupanya kuburnya itu wangi. Ya, kuburnya wangi. Luar biasa. Masih toh namanya. Masih toh seorang perempuan pekerja pelayan di istana. Itu tinggi gajinya, Pak. Sampai belum masuk istana kok. Saya juga belum masuk istana. Masih toh itu orang istana. Walaupun cuma kerjanya merias, menyisir rambut, ngopeni anaknya Fir'aun, itu tugasnya udah. Habis mandi, anaknya disisir-sisir rambutnya. Plek jatuh sisirnya. Mau diangkat dengan masih tahu Bismillah. Dengar, kaget ini anaknya Fir'aun, perempuannya. Bismillah yang kamu ucapkan itu maksudnya ayahku kah? Bismillah yang kamu ucapkan itu maksudnya ayahku kah? Fir'aun kan iklan seluruh kepada rakyatnya bahwa aku Rob, dia kata, akulah Tuhan. Dengan nama Allah, kalau Bismillah, Bismillah diangkatnya sisir, kena jatuh. Kaget anaknya Fir'aun. Bismillah yang kamu maksud itu pada ayahku kah? Pada Fir'aun kah? Dia kata Allah, Robbi wa Robbu abiki. Allah. Tidak. Ini adalah Bismillah dengan nama Allah. Ini adalah Robku dan Rob bapak kamu. Bukan ayahmu, Rob bapak kamu. Marah dia. Kamu berani-beraninya ya. Bapakku itu Tuhan. Tidak ada yang lebih Tuhan, lebih atas, tinggi daripada bapakku. Kamu kok mengatakan bahwa di atas bapakku itu ada Rob, bahwa bapakku punya Rob. Iya. Bismillah, yaitu Allah, Robbi wa Robbu abiki.
marah besar, bapaknya dihina, kalau bapaknya bukan roh, marah besar. Kalau gitu kamu saya laporkan pada bapakku. Silahkan. Tidak gentar. Padahal pekerja istana, walaupun mau dipecat silahkan, tidak gentar. Gitu. Tapi sampai jangan tidak masuk perusahaan. Ini penyelamatan iman, ini lain halnya. Judulnya ya. Jadi Bapak Saudara mulia, silahkan laporkan. Dilaporkannya, marah bapaknya Fir'aun. Dipanggillah Masitoh, punya anak satu. Masih menyusui, digendong, panggil. Benarkah apa yang kamu katakan? Bahwa kamu punya roh dan aku Fir'aun, yaitu bukan roh. Kamu menyembah selain aku. Diinterogasi, di apa-apa. Benar, imannya tidak bergoyah. Walaupun tinggal di istana Fir'aun yang penuh kenikmatan, kemewahan. Bayangkan. Dalam istana, apa yang dia mau bisa makan sepuasnya, enak tidurnya, nyaman. Yang seperti itu jarang orang yang berani, ya kan? Jasanya Fir'aun besar dengan dia, tapi iman yang menjadi tumpuan segala-galanya. Maka disuruhlah Masitoh ini mengingkari Rob, bahwa akulah Rob, aku adalah ilah, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, ana rabbukumul a'la. Ya kan? Masitoh tidak mau. Inilah pendirian imannya seorang wanita yang untuk menjadi contoh umatnya Nabi SAW bagi kaum wanita selain sahabiah. Seperti istrinya Fir'aun, mengapa Allah kisahkan supaya Allah buatkan rumah di surga? Mengapa Allah ceritakan? Supaya panduan untuk wanita akhir zaman, wanita kita ini, berbuatlah amal seperti wanita, baik istrinya Fir'aun maupun masih hamba saya, pembantu. Hadirin mulia, akhirnya Fir'aun memerintahkan, ambillah wajan yang gede, kuali. Kalau kita selamatan, pengantinan, itu wajannya gede-gede. Tapi orang sana bukan wajan, panci tapi gede. Ya, dek kalau orang Urdu bahasanya dek. Panci tapi gede, bulat. Kalau kita kan wajan lepek. Ya. Panci yang gede diisi minyak dan kemudian direbus itu minyaknya. Menggelegak-gelegak kayak mau menggoreng ote-ote. Pak, minyaknya mendidih. Tahu tempe sanggar diceburkan. Minyak mendidih, bukan tahu tempe diceburkan. Fir'aun anaknya. Target utama anak. Karena anak mungkin dengan anaknya nanti kalau mau diceburkan dia akan luluh. Ya seorang ibu. Siapa yang mau tega anaknya dimasukkan ke belenga? Maksud Fir'aun otaknya pinter. Maksudnya supaya ini terpengaruh dia nanti ini. Kadang setan kan begitu. Bapak Al Mulia, anaknya diambil, dirampas. Apabila mau dipelemparkan belenga, Allah buka singkap hijab. Anak yang kecil menyusui itu bisa bicara. Ya ummi isbiri fa innaki fil haq. Wahai ibuku, bersabarlah.
Sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Bayangkan, ibunya didakwahi. Tidak usah kagum dengan aku, tidak usah takut dengan aku, tidak usah luluh hatimu dengan aku. Engkau ini dalam kebenaran, ibu. Tidak usah nangis, tidak usah sedih. Sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Mengatakan Allah itu adalah Roh. Mengatakan Allah itu adalah Roh. Akhirnya anaknya digoreng, masuk langsung ke belanga. Terpisahlah tulang dan dagingnya. Karena panas, kemudian selanjutnya Masitoh digiring. Cuma Masitoh berkata, kalau aku nanti meninggal, ya kan, maka satukanlah kuburku dengan anakku. Minta disatukan. Minta disatukan kubur anak dengan dia. Dia tidak menyerah karena anaknya sudah memberi tarif. Allah bukakan hijab, anak yang menyusui tidak bisa bicara, Allah bicarakan. Ya ummi isbiri fa innaki fil haq. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Allahu Akbar. Dan akhirnya Masitoh pun dicegurkan, tergoreng. Seorang wanita. Demi apa? Iman. Demi roh. Ini kisah zaman Firaun, zaman Musa alaihissalatu wassalam. Berapa tahun zaman Musa, zaman Isa. Musa itu masih ada nabi-nabi yang lain kan? Sampai zaman Isa, sampai Nabi Isa, zaman Muhammad ada yang mengatakan ulama 500 tahun, baru datang Nabi Muhammad, ada yang mengatakan 600 tahun, ya, baru datang Nabi Muhammad. Terus zaman Musa, zaman Isa, dan kemudian zaman Muhammad dikalkulasi semua. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berangkatnya Nabi Muhammad SAW itu mencium kuburnya Masitoh yang bau wangi, tercium kuburnya. Siapa yang menghantarkan wangi itu ke atas? Allah. Supaya tahu umat Nabi, ini begini kalau orang pengorbanannya, menjadi pelajaran. Ini begini kalau orang berkorban itu. Kuburnya wangi, semerbak dicium oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan itu perjalanan yang mewah sekali, Mi'raj, ditemani oleh Sayyidul Malaika. Luar biasa. Jadi hadirin mulia, alhamdulillah kita bisa mendengar cerita ini sehingga kita bertambah yakin kita, bertambah kuat iman kita. Ya. Maka Bapak hadirin mulia, maka amalkanlah dakwah ini, jagalah dakwah seumur hidup kita. Insyaallah Pak ya. Saya sering dulu mendengar Bayan Maulana Jamsid. Tamu-tamu yang datang di Rewi itu ribuan kan dulu, sebelum tahun 2000 Pak ya. Karena saya pulang tahun 2000 pas di Pakistan. Tamu-tamu yang datang di Rewi yang banyak ini belum hakikat dakwah. Baru alfasnya dakwah, orang sudah datang. Alfasnya dakwah, belum hakikatnya dakwah. Jadi dakwah itu punya alfas dan punya hakikat berarti. Alfasnya dakwah ya kita dakwah begini. Hakikatnya dakwah mengamalkan agama keseluruhan hidup kita. Hakikatnya. Untuk ini Bapak hadirin mulia, dalam dakwah ini kadang kita semangat, kadang kita lesu, ya kan?
lesu dipancungin, semangat dikatakan jos, repot kan? Ya kan? Jadi dakwah ini nggak usah buat repot-repot, ya kan? Jalan mutawasid, yaitu jalan tengah-tengah. Jangan terlalu jos, orang takut dengan kita, ya kan? Takut mah 8 jam, 10 jam, takut. Ya. Masak kepala dia. Jangan juga kita lesu, nunduk terus di taskil. Bikin yang lain takut juga. Bikin yang lain takut. Takut tidak keluar. Jadi dakwah ini pertengahan, muktadil. Karena umat Nabi Muhammad itu wasoto, umat yang tengah-tengah. Begitu juga dakwah ini tengah-tengah. Kalau kita temperamen jos, kontrol. Jangan jos ini, jangan jos. Turun, ya. Lesu, kamu apa lesu tuh? Ayo, bismillah, berangkat, safar. Gitu. Insyaallah Pak ya. Keluar ditarakan, kena jos, dikira sakit jiwa orang. Namanya tidak usah sebutkan. Jos betul dia. Karbon satu-satunya di Malang itu baru kenal dakwah. Tiap hari dakwah, siang malam dakwah, rumah orang datangi, rumput laut kan, penghasil rumput. Nggak biasanya begitu kan, malah dianggap orang sakit jiwanya dibawa ke rumah sakit jiwa. 26 di sana. Kacau juga, makanya jangan jos itu. Benar ini cerita Pak. Jadi orang salah mengira. Biasa tidak pernah bicara iman, tidak pernah ngajak orang ke masjid. Ini siang malam ke masjid sorbanan, ngajak orang semua. Ya takutlah orang. Wah ini stres ini atau gimana? Akhirnya karkun opnam di rumah sakit jiwa. Jadi hadirin mulia, rileks, santai-santai dakwah. Kelembutan, nggak usah dipadukan. Pakistan keras, tegas, Indonesia lembut. Kalau disatukan, nggak akan bersatu minyak dengan air. Mau satukan, mana bisa sifat disatukan? Kita punya kelembutan ya karisma kita. Orang Arab Pakistan punya tegas keras ya itu sifat mereka. Kita disuruh keras, lembut aja lari ya apalagi keras, kebirit-birit. Aduh, bapak aneh-aneh. Satukan kalau sifat yang keras dengan lembut itu, kebirit-birit. Lembut. Kawan dah hadir markas, senyum. Bukan dimusuhin, datangi silaturahmi. Orang lama tidak datang di markas. Apa itu orang lama? Wah, tidak begitu. Dakwah untuk kita, bukan untuk orang lama. Yang berhajat dakwah ini siapa? Kita sendiri. Orang tidak aktif didoakan, datangi di ikrom, ya kan? Nah begitu. Kalau wah aku terus berhidayah nih, aku terus nusroh nih. Kalau begitu gimana? Bilang alhamdulillah, Allah masih pilih saya. Itu aja sudah, ya kan? Enak. Bapak, pasti ada ujian masing-masing. Markas Sangatta, Markas Bontang, Samarinda, Balikpapan, seluruh dunia ini pasti ada ujian. Di Rewin itu ada ujian juga. Namanya orang hidup ya begini, ya kan? Namanya juga orang hidup, punya karakter masing-masing, sifat masing-masing. Jadi dai itu harus luas. Dikritik pun tidak apa-apa, ya. Dihamun pun tidak apa-apa, dicaci maki pun tidak apa. Karena niatnya dia untuk ibadah, bahwa dakwah untuk saya.
ibadah untuk saya. Insyaallah Pak ya. Lembut Pak, jangan keras. Mental nanti kalau keras. Lembut. Yang lembut aja tidak mau ikut, apalagi dikerasin. Repot ini. Lembut, murah senyum, salam. Salam nih praktekkan Pak, insyaallah. Nanti kalau ketemu saya Bapak salam loh ya. Salam. Saya datang tidak ada yang nyalamin kemarin. Datang sendiri diem aja orang, lihat aja. Tidak mau nyalam. Maksudnya assalamualaikum, bukan nyalamnya amplop. Jadi hadir mulia, absus salam, sebarkan salam. Karkun saling ketemu cuma berapa? Malam markas, malam Selasa, tidak pernah salam juga. Aduh, nggak tahu ya sekarang ini karkun hawanya kok lain-lain. Jadi Bapak Harum ya, ini sekedar muzakarah ya. Kita ini bukan, sama-sama belajar. Jadi dakwah ini dibuat enjoy, enak, seneng orang gitu nah. Jadi seperti kita menanam satu pohon itu senang di tanah itu, enak, mikrobanya banyak, pupuknya bagus, bakterinya ada, sinar mataharinya ada, nyaman. Jadi gimana setiap karkun itu nyaman di tempat dakwah kita, terutama di markas. Itu nyaman begitu. Ya. Bapak Harum mulia, dan dakwah ini akan maju terus apabila kita ada fikir, tidak stuck ya, tidak stuck. Mengajak orang seperti fikirnya Abdullah bin Salam. Malam Sabtu Ghazali kemarin ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 150 sampai 200, ada yang ini. Kalau kita tidak mengajak orang ke malam markas, itu nanti lama-lama akan habis. Ngajak orang baru, simpatisan orang lama, bujuk rayu selama seminggu. Ikrom, bawa orang ke markas. Penting ini. Dulu kan jamaah Bangalore yang sampai sini, amirnya itu bayar sampai 2-3 kali di markas Samarinda. Saya tanya, kenapa kamu terus yang bayar? Dia kan pernah ke Jordan itu, sampai Kargozan Jordan, kuburnya Abdullah bin Rawahah itu beda dengan kawannya yang lain, sampai 500 langkah beliau hitung itu. 500 tahun beliau hitung 500 langkah dari sahabat yang lain. Kena lambat kan? Itu beliau sampai hitung melangkah itu. Kuburnya dengan yang lain, Abdullah bin Rawahah itu sendiri. Dihitungnya berapa? 500 langkah. Jamaah Bangalore kemarin. Bayan berdua 3 kali di markas Samarinda, kok kamu aja yang bayan? Kan ada yang lain. Dia kata, apa jawaban dia kata? Minggu pertama aku bayan orangnya ini juga. Minggu kedua aku bayan orangnya ini juga. Minggu ketiga aku bayannya orang-orang ini. Di Samarinda ini tidak ada orang lain kak. Mati kita. Aku bilang tidak ada orang lain. Aku ngomong bahasa Urdu, tidak ada orang lain kan. Kan jamaahnya ada orang alim juga. Kok cuma dia aja? Dia kata, Samarinda ini tidak ada orang lain. Dibaliknya gitu, mati kita. Artinya disuruh usaha untuk membawa orang ke markas sebanyak-banyak. Kita tidak bawa orang. Dia punya NMAX, santai NMAX. Wah, merasa sudah malam markas. Kosong terus 15 tahun. Saya Xenia, Avanza, kosong terus, tidak ada penumpangnya. Gimana kita ini ada fikir, Bapak seorang dia, penuhi markas kita, bawa orang sebanyak-banyak, ikram bujuk rayu, ya. Ikram dengan bujuk rayu, datangkan, antarkan pulang, di ikram.
2-3 kali insya Allah dia akan keluar 3 hari. Dia akan tersuasana. Kemana mau kita suasanakan? Kalau tidak kita ajak ke dalam markas, kalkunnya jana datang, bagaimana mau tersuasana? Susah. Itu di Pakistan, di Karachi sampai 15.000 dulu. Ya. Di Kohat nih, Maulana Irsyad pernah beliau keluar taskil. 200 meter panjang, 200 meter lebar. Markas itu penuh. Kurang lebih 35.000 malam Jumat. Nah, ada apa-apanya istimewa kawasan kita. Apalagi Jamaah Musda Kaltim. Nah, sekuku ireng tidak ada. Malam markasnya 35.000. Itu apa datang sendiri? Tidak ada yang bawa, ada yang kerja, ada yang mendatangkan. Tidak otomatis begitu. Insyaallah Pak ya. Bahwa orang sebanyak-banyaknya malam markas kita. Entah pengajian rutin judulnya. Dan jangan ngomong markas, takut orang. Karena markas apakah? Pengajian di pondok ini, itu nah ya, pengajian rutin. Ikram, kasih makan, mampirkan warung, minumin kopi, sudah ikut kita. Karena kita tidak buat begitu, merasa wah enak sudah markasnya ya. Merasa 100 orang banyak sudah, ya kan? Padahal Bapak Saudara, kalau Karkun semua Sangatta ini datang, mungkin tidak muat ini. Sama dengan musda kita. Kalau dia datang. Tapi inilah kerja makomi kita, entah melewat 2,5 jam, entah 1 jam. Siapa? Family kita yang kita bawa. Keluarga kita, ponakan, om, sebagainya. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Orang mahalah kita bawa. Kemudian siapa? Orang halkah kita bawa. Kemudian siapa? Kawan kerja kita bawa ke markas. Itu. Tidak bisa orang kampung. Siapa? Keluarga kita. Tidak bisa orang kampung, mahalah kita. Orang halkah kita siapa? Bujuk rayu seminggu. Deketin, simpatisan. Tidak bisa kawan kerja kita, mungkin di bengkel atau di mana. Bisa kita ajak ke markas. Bapak Saudara mulia, yakin deh, kalau antum kita nih bawa orang, istri kita masak, kemudian kita makan bareng dengan dia, karena istri yang kita masak itu penuh pikir, kita kasih tahu, Bu ada taskilan 2 orang nanti masak ya, kita ajak makan sama-sama, insya Allah nanti dia akan menjadi teman di makomi kita, menjadi partner kita. Butuh waktu, bukan mau kes-kesan terus. Butuh waktu. Ada pernah cerita. Untuk cari taskilan itu sekarang susah. Orang baru loh Pak ya. Jadi tidak, ini harus punya sifat. 1 tahun yang lalu saya keluar 40 hari di Samarinda, dapat taskilan baru 1 orang. Di mahalahnya almarhum Pak Abu Lais, SP5. 1 orang. Kes 3 hari. Kemarin kami keluar gerak di Kaltara 40 hari dapat taskilan 1. Jadi setahun itu 1 orang. Setahun itu 1 orang taskilannya yang baru. Bayangkan. Sulitnya itu nah. Tapi alhamdulillah taskilan kita yang baru ini ditarakan ikut kita 3 hari. Muzakarah dan bayan wafsi, bayan hidayah. Pulang dia bawa 5 orang baru ke markas. Ini yang diinginkan. Karena kita lemah semua, Sab Ghazali lemah, orangnya tidak bertambah, ya kan? Kepala markas lemah, orangnya tidak bertambah. Kenapa? Karkun belum punya sifat ikram, kasih sayang. Tidak usah melebihkan ke diri kita sendiri. Justru kita yang paling lemah. Dan kedua, belum ada dakwah ke markas. Maka markas kita yaitu itu lama-lama habis. Yang minggu kemarin ini juga. Minggu ini juga orangnya. Minggu depan ini juga. Kapan semangatnya? Jangan ada pun habis. Insyaallah niat bawa orang insyaallah Pak ya. Bawa orang banyak-banyak, ikram orang.
2-3 kali memang harus itu. Memang lama prosesnya Pak. 3-4 kali bawa orang terus diikram, didampingi, dikawal, nanti baru jadi. Tidak semudah itu. Nabi SAW mencontohkan kepada Bilal berapa kali Nabi SAW datang kepada Bilal untuk membawa Islam dengan ikram, dengan sabda beliau, ya kan? Tidak mendakwain Islam. Bilal bertanya, apa yang kamu mau? Jadi Bapak Sarula, bawalah usaha dakwah dengan kelembutan, kenyamanan, kawan-kawan kita ayomin semua, ya. Kawan-kawan kita ayomin semua. Sudah, kawan-kawan ada kesalahan, anggap ini kesalahan saya. Kerja ini Bapak Sarula, kita tidak mau ada apa-apa, karena kita hanya mau ada ridhonya Allah. Semua bersedia insya Allah. Jadi Habib Mulia, kesempatan ini supaya terbuka antum. Kalau orang baru banyak ke markas, orang lama nanti akan semangat dia. Makanya masyarakat kita apa? 2 orang baru bawa, 2 orang lama bawa 8 orang baru. Dari mana kita mau dapat? Kalau tidak kita ajak ke markas, ajak jauh lah, berat kadang-kadang. Jamaah gerak tuh susah mau naskil case. Dan Pak, insya Allah pengajian maghrib sampai isya Pak. Kita kasih makan, kita apal semua. 3-4 kali insya Allah itu. Ya, ada karisma ruh tersendiri. Kita bilang, wah Ustaz tidak usah taskil orang ke markas ini tidak ada rohaniat. Wah, ngeri juga ini. Markas tidak ada rohaniat. Iya, tidak ada rohaniat karena orang Islam karkun sedikit datangnya. Jadi tidak ada rohaniat lah. Kalau banyak insya Allah rohaniatnya terang. Rohaniatnya tidak ada Ustaz taskil orang ke markas. Tidak ada rohaniatnya markas ini. Kenapa? Ya itu karena yang datang sedikit. Jadi supaya ramai tempat kita ini gimana caranya? Bawa orang baru, bawa orang lama, simpatisan, ajak. Sebagaimana kita mengajak orang ke masjid, begitu juga ajak orang ke malam markas kita. Makomi, ajak orang ke masjid, dan seminggu itu juga ajak orang untuk ke markas. Karena saya muzakar surah kita Mufti Banjar, begitu caranya mengajak orang ke markas, bukan cuma 1 hari. Lo sampaikan dengan saya karena muzakar itu seminggu prosesnya ngajak orang, bujuk rayu terus. Mana yang simpatis itu yang didekatin. Ikram, bujuk rayu, ajak. Yang punya mobil, bawa dia mobil. Insyaallah Pak ya. Bersedia semua. Tingkatkan, meningkatkan, sangat tak meningkat orang. Kalau orangnya itu takazanya itu, aduh, wah. Kapan Pak ya capek lama-lama, ya kan? Tapi kalau ada peningkatan tambahan orang, tambahan ini, berarti ada yang menyambut takazah itu tambah, ya kan? Nah, begitu juga markas kita perlu benahi. Nah, dakwahnya, bayannya jangan pancung-pancung. Wah, baru datang sekali sudah baru datang dikhususi susah-susahnya. Di markas kita wali-wali lebih mancung-mancung. Nah, ini berat. Jadi markas tidak ada tempat untuk pancung memancung. Ya. Ikram, kasih sayang, bayan, fadilah. Bapak Mulia, orang kap, bagaimana orang-orang mau datang kalau bayannya pancung? Dan demikian juga Bapak Saudara, program jangan monoton. Ini saya bayan, nanti hayatu sabar, nanti ini. Jangan yang begitu, kasih yang lain. Ya. Dakwah ini supaya banyak yang terlibat. Yang sudah dimusyawarahkan. Dakwah ini kita bukan mau menonjolkan diri, enggak. Apa kita menonjol harta dan jiwa kita? Ya kan? Kita tonjolkan harta dan jiwa kita untuk agama. Jadi Bapak Saudara mulia, maka niatkan nanti Bapak pulang bawa orang sebanyak-banyaknya ke markas kita. Insya Allah Pak ya. Bawa khususi bujuk rayu. Ya. Saya selalu ingat zaman Syaikh Mulasa. Karena saya orang yang berbaikat juga kepada beliau. Makanya itu lembut gitu. Ya. Itu orang kok lain-lain.
Wah, itu kefiatnya itu lain gitu. Nggak tahu ya, kok begitu gitu. Apa pula kefiat? Jadi beliau itu mengatakan bujuk rayu, ikram orang, bukan target. Wow, sampai geleng-geleng orang. Bujuk rayu, ikram orang itu. Beliau bikin gitu. Kamu kerja dakwah, bujuk rayu, ikram. Bujuk rayu, ikram. Orang tidak ingat dengan dakwah antum, yang dia ingat akan ikram antum. Bujuk rayu antum. Satu waktu di Lahore, Thailand itu pengennya kalau keluar amirnya selalu saya, pelajar Thailand ya. Dengan Malaysia tidak mau. Thailand maunya kalau amirnya Bapak Maulana Arif. Dengan Bapak Maulana Arif aja aku keluar, orang Thailand. Itu orang makomi, bukan makomi di dekat pondok saya yang terakhir itu di Lahore itu, tidak. Dia makomi di tempat lain, tapi dia usaha pelajar di tempat saya, hostel saya, di asrama saya, Asrofiyah Lahore. Itu tidak makomi di situ, tapi makomi tempat lain. Dia usaha pelajar di situ untuk Thailand, dia datangi saya. Ini markas, ini kita pergi ke markas malam ini kendaraan siap, apa semua. Untuk tanggung jawab Thailand, kamu, karena dia tahu saya orang Rewin kan. Ya. Biasa aja lah, ada 20-an santri Thailand, saja. Ada Malaysia saja, apa semua. Satu bis dibawa ke Bilal Masjid Lahore. Sampai di situ yang hadir hampir 5-6 ribu, 7 ribuan tahun 2000 ke bawah. Sampai di situ habis bayar kita dikasih makan, diikram buah, es krim apa semua. Dalam 1 tahun beberapa itu saya lupa semua apa yang dibayarkan, apa semua apa yang saya ingat itu makannya. Enak makannya. Kawan Thailand juga saya tanya gimana kesannya. Makannya enak banget. Makannya enak banget. Disenang-senangkan orang ke markas kita itu. Disenang-senangkan orang ke markas tidak ada air putih, markas sudah ada ini. Markasnya Nabi orang gantung kurma. Itu khidmat namanya. Kalau kita kan kurma tidak ada. Bisa. Mau anggur ya silahkan. Kurma digantung. Berarti ada amal khidmat. Insyaallah Pak ya. Jangan dianggurkan orang ke markas kita. Mulai lihat tuh sampai tungguin kalau orang mau ke WC. WC, Nizamuddin jadi orang transit, kalau mau jalan kan dia mau singgah ke WC, ke situ mau kencing dah. Habis ke WC dia datangi, dia dakwain. Mulai lihat itu yang begitu. Sering kita dengar yang begitu. Orang habis ke WC, pulang dia jalan, dia datangi, dia dakwain. Pikirnya dia buat WC memang. Orang Delhi yang orang mewat yang mau ke Delhi yang kerja aja, dia gaji harian untuk ngajari ngaji, untuk ngajari kalimah, untuk ngajari sholat tuh dia gaji. Ah begitu. Kita tidak mau gaji marbot, ya kan? Kalau bersih masjid, wah karpun tidak ada, wah mau mikir markas lah. Karpun suruh mikir bersih, gaji marbot. Nah, jadi karpun datang pikir dakwah. Khidmat ada sendiri. Insyaallah Pak ya. Jadi gimana Kaltim ini bisa maju? Nanti 4 bulan lagi sangat tak berapa Sabgozari? 150 begitu. 50 lagi. Samarinda berapa? 300. Karena kemarin sudah 150, jangan 150. Kemarin berapa? 150 lagi. Bontang berapa? 100 gitu. Karena kemarin 20 lagi. Susah mau semangat kalau begitu. Karena kita tidak ada dakwah.
Semua bersedia insya Allah. Jadi Bapak Sarung dia, yang paling penting adalah dakwahnya hajat kita. Sudah kita harus lapang dada, besar hati, kita ikram kawan-kawan kita. Yang mampu 5 jam, alhamdulillah. Yang mampu 2 jam, alhamdulillah. Yang mau meningkatkan pengorbanan 3 hari plus, silakan. Itu lebih bagus. Ya. Syekh Nadur Rahman itu berkata, Maulana Nadur Rahman Daman Barakatuh, beliau kalkulasi, hitung-hitung pernah menyampaikan bayan beliau, sahabat itu minimal keluar dari Madinah itu 4 bulan tiap tahun. Maulana Nadur Rahman, saya dengar sendiri. Sahabat itu minimal keluar dari Madinah itu 4 bulan setiap tahun. Makanya kita ditaskil 4 bulan setiap tahun. Semua bersedia insya Allah. Muasyarah yang baik, anak dididik yang baik, anak juga begitu. Muamalah, muasyarah, anak juga begitu ya. Anak kita yang mau mondok, alhamdulillah. Yang nggak mau mondok jangan dipaksa mondok. Dia mau kuliah, kuliahkan. Jangan jadi gumerang. Wah, anak kok nggak mau mondok, ya kan? Jangan, bukan mondok itu tidak ada hitungan. Yang ada hitungan itu soleh. Ya. Hafiz, dai, alim itu tidak jadi hitungan. Yang jadi hitungan soleh. Soleh itu anak kita. Bukan hafiznya, enggak. Ya. Solehnya. Jadi bapak-bapak jangan maksa anak-anak bapak, ibu-ibu, anak perempuannya dipaksa harus mondok, enggak mau bapak kuliahkan. Anaknya mau kuliah, kuliahkan anaknya tapi dengan berhijab, ya kan? Jangan dipaksa. Anak itu masing-masing, ya. Nah, ini kita coba antum muzakarah di Pakistan. Anak Maulana itu jadi pengusaha. Justru yang membantu pondok bapaknya itu anaknya yang pengusaha, ya kan? Gitu. Wah, seharusnya mondok semua, enggak. Yang bakatnya kemana diarahkan bakat. Ini muasyarah yang baik, ya kan? Dengan istri lembut, senyum-senyum ditanya kapan keluar masturatnya dek, ya. Dan kemudian kalau disuguhi teh, kopi, kita kadang dek bikinin kopi. Jazakillah, terima kasih dek sayang ya. Itu ngomongnya. Pinter-pinter, rayu dulu. Dulu waktu pacaran dirayu, sekarang jadi istri kita rayuan gombal, tidak ada lagi. Bujuk-bujuk istri kita, rayu-rayu, senangkan istri kita, alia kita, ya kan? Jadi bapak sorong dia, muasyarah yang baik juga. Kadang-kadang bu tombokin dulu duitnya, tapi kita tidak pernah bayar. Online datang pesanan kita, bu tak bayar dulu duitnya, tapi kita tidak pernah ngasih duit pada istri kita. Kita sekek ngasih uang pada istri, ngasih sangu dengan anak di pondok sekek, itu tidak bagus. Ini bahaya. Saya punya pondok lama, tapi kalau sudah anak tidak dikirimi sangu dengan bapaknya, itu kita kasihan. Loh, saya mondok juga jarang dikirimi sangu, tapi kalau orang Pakistan ngerti aku udah punya sangu, dikasihnya duit banyak aku malah. Iya, kita kan orang tidak mampu juga ke sana. Jadi ada satu Maulana Ibadillah itu akrab yang dulu bayan di Istimewa Balikpapan dulu Jor Maulana Ibadillah. Mungkin dari lulus pesantren sampai sekarang mungkin diremil. Macam dokter Salim itu yang sering diutus, itu dokter Lahore dari muda sampai tua. Itu Maulana Ibadillah gitu, orang Pesolaban. Memang bapaknya orang alim. Dilihatnya aku senyum-senyum. Kalau melihatnya tidak ada duit, maksudnya. Makanya Maulana itu paling akrab dengan saya. Ngerti lah gitu. Kalau lagi sendiri-sendirian tahu ya. Kasihnya duit. Jadi bapak serwal jangan kedekut mengasih duit anaknya di pondok. Ya kan? Jangan kedekut. Anaknya beli kitab, wah kitab terus yang dibeli. Waduh,
Ya, anaknya mau mondok nggak semangat. Kamu sih kuliah, nggak mau mondok. Kuliah lagi diungkit-ungkit. Yang kuliah biar kuliah. Paham? Jangan dipaksakan semua. Nggak semua anak itu bisa mondok. Insyaallah Pak ya. Nah, yang bisa mondok alhamdulillah. Kamu udah habis-habis. Anak saya 4 tahun mondok, 2 tahun nggak naik kelas. Ya, biar aja. Yang penting mondok. Nasib sendiri. Bayangkan 4 tahun mondok, 2 tahun nggak naik kelas. Jadi kelas 2 terus. Nggak paham, nggak masalah. Untuk agama yang penting jadi soleh. Karena target kita soleh. Jadi baik. Insyaallah Pak ya. Dengan anak juga baik. Dengan istri juga baik. Dengan keluarga juga baik. Keluarga ini ukurannya kan materi sekarang. Anak keluarga nih, bak mobil baru keluarga yang lain tuh, masya Allah sukses kan? Kan gitu. Ya ada Pak. Ukurannya kan materi semua sekarang. Dulu coba kita kere gini. Dakwah-dakwah kemana takazah, Vespa buntut. Nah, ada yang melirik keluarga kita. Tapi setelah kita datang pada keluarga punya mobil atau motor yang bagus, hari raya juga uang amponya 100.000, 200.000, baru senang itu keluarga. Gampang kita mendakwahinya. Tapi kalau dengan keluarga sekek, ya susah kita mendakwah. Lomo perlu lomo itu bukan cuma senyuman, memang perlu. Itu keluarga itu memang memandangnya begitu. Materi ukurannya. Jadi kita juga harus paham. Ponakan kita datang, kita sangonin, kita dakwain, ya kan? Terserah dia mau ikut tidak ikut itu urusan lain. Kita sudah menyampaikan. Tapi kita harus lomo, harus dermawan, semampunya. Insyaallah Pak ya. Begitu juga dengan tetangga. Dengan tetangga. Dengan orang kampung, ada royong, kita royong juga. Kerja bakti juga, ya. Tapi kalau tiap malam Jumat Yasinan, orang kampung kita, apakah kita ikut Yasinan terus? Tidak, ikut ke Makkah. Sekali-kali kita boleh, sekali-kali, setahun sekali ya. Sekali-kali namanya. Soalnya Pak ya, jangan tinggalkan malam markas. Jangan tinggalkan malam markas. Dan bawa orang yang banyak. Allah. Pakistan tuh pakai lori malah. Untuk anu tebu itu nah. Baknya gede itu. Motor traktor itu. Malam markas. Jejer lagi. Ramai, senang orang datang malam markas. Ada teh manisnya, ada cainya. Kalau haji pagi cai katanya. Mana cainya? Gaya baru minumnya cai. Jadi senang orang ke markas. Ya fasilitasnya dibaikin juga. Orang umum datang, cek-ceknya enggak berubah gitu. 5 tahun juga 5 tahun, 10 tahun 10 tahun. Adalah orang yang dermawan baik-baikin markas supaya kelihatan masjid-masjid umum tuh nah orang senang duduk pengajian. Ini enggak berubah, catnya kuning dari dulu sendiri. Pakai tiangnya. Cuma setengah lagi. Dikira ada toko cat ya sangat saya ini. Dari dulu saya datang, saya perhatikan markas antum. Mohon maaf, bukan. Sampai kaget orang Tarakan satu markas dia. Gimana orang mau datang kalau kumuh, ledak? Gimana? Gak simpatis orang. Coba masjid umum yang lain karpetnya tebal, enak, seger jadi orang. Ini markasnya semrawut. Mana? Akhirnya kartunya semrawut juga. Baikin markas kita, jaga kebersihannya.
Insyaallah Pak ya, untuk meningkatkan kualitas. Mohon maaf jangan marah kalau saya kata ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita ya, lahir dan batin ya. Nah, jadi dakwah ini maksud hidup kita. Cuma maksud hidup ada keperluannya juga. Keperluannya kita pikirkan juga. Tidak semua orang memikirkannya ya. Macam antum punya pondok. Pondok itu infirodi, bukan markas harus punya pondok. Ini Bapak harus mengerti ya. Pondok itu infirodi, bukan harus tiap markas punya pondok, tidak. Makanya harus dipisahkan. Jangan sampai jamaah-jamaah terganggu karena ada santri-santri. Silakan ada pondok, luas tempatnya luas, tapi jangan sampai mengganggu markas. Kadang orang malas ke markas, anaknya sudah pecicilan, kadang mandi tidak karuan, kadang selawarnya ditinggal di situ. Wah, repot kan begitu. Saya pernah berkunjung di Pakistan, di antara semua markas yang ada pondok, yang paling bagus di Multan. Itu Multan bagaimana? Ini markas, itu dipagarinya itu pondok. Jadi ini masjid digunakan markas, pondok di sana dipagar dia. Dia ada gerbangnya, kalau mau sholat baru dibuka. Sama sekali tidak mengganggu. Jadi pondok itu di markas keperluan. Maksud adalah dakwah. Mbak ya? Wah, Ustaz ini kok orang pondok? Saya orang pondok sendiri, saya tinggal di markas Rewin. Bagaimana orang-orang tua masyayikh kita itu mengatur pondok? Dominan tidak boleh pondok santrinya di markas. Bapak harus mengerti. Kalau dominan santri jamaah berkurang, akhirnya dikira ini bukan jamaah. Karena yang kita maukan dakwah, bukan maukan santri. Tidak. Santri lain jamnya. Insyaallah Pak ya. Jadi antum misalnya mau buat markas baru, nggak usah bangun pondok-pondok. Bangun markas dakwah. Nanti pondok belakangan ini Rodi. Jangan diurusi markas. Dan usahakan karkun jangan buat yayasan sesama karkun untuk buat pondok. Karena pondok sifatnya infirodi. Salah Pak ya? Supaya mengerti ini. Jadi jelas, jangan gara-gara pondok kita bergaduh, nggak ke markas, nggak 3 hari, nggak takaza. Gara-gara pondok. Tapi kalau pribadi masing-masing silakan. Sudah mengerti Pak? Dan kemudian Bapak Saudara mulia, begitu juga pondok yang ada markas-markasnya ini, yang sudah ada pondok, usahakan mengikuti tertib-tertib markas, seperti tidak minta sumbangan, seperti apa, itu harus dijaga. Karena efeknya kepada markas. Ini harus berhati-hati, harus ada ketakwaan di dalamnya. Ya, ini sekedarnya muzakarah saja supaya kita lebih sayang dengan karkun ya. Timbulkan sayang. Jangan cuma sayang-sayang di mulut doang. Tapi memang benar kalau kita ini sayang dengan karkun-karkun ini supaya kerja itu meningkat. Semua bersedia insyaallah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan mulia, majelis yang bermula jam 8. Jam 8